Yang depannya gagal tuh ada. Ada. Yang unsur relationship apa ya kira-kira ya? Gawe tuh. yang depannya gagal, belakangnya tuh apa gitu. Yang biasa terjadi di kota-kota besar gitu. Itulah gawe kan. Iya. Ya gagal gawe lah. Ya bisa. Perempuan banyak. Kenapa bikin lawan padanan kata kesononya? Biar kayak ada ini loh, kayak Marvel gitu loh. Nggak usah. Randi Kage Pamungkas Nggak Universe usah. gitu, Mas Dik. Tapi laki abis juga bukan kuantitas itu artinya. Oh bukan ya? Oh gue kira tuh laki abis tuh abis. Sold out gitu. Enggak, bukan kuantitas. Laki abis, cewek inden. Bukan. Laki abis, cewek pre-sale. Bapak second hand. Bapak sekarang ibu bingung. Lah, ibu-ibunya gua dong. Lu yang bingung kan? Yang penting kita bisa tertawa dengan gelombang tawa kita menyapu dunia. Oke, apa kabar? Baik. Oke, selamat datang di Suci. Gitu dong. Halus. Gitu aja. Halus. Katanya disuruh bilang nggak ngobrol-ngobrol dulu. Tadi ngobrol-ngobrol. Tadi sebenarnya bukan ngobrol-ngobrol, nunjuk-nunjuk tadi. Nunjuk opening. Belum jawab lagi. Jadi jarang-jarang kita bisa ngobrol berempat gini kan. Kok berempat? Bertiga. Oh iya lu. Mas yang satu ini kasihan. Dari tadi udah nunggu sampai jadi kerangka. Tadinya orang dia nih. Nunggu aja sampai jadi Pakai kerangka. hoodie juga ya? Iya, Hoodie juga. udah cocok sekarang. Kenapa kedatangan G Pamungkas? Yes. Ini dia. Juara satu Suci 2. Gua. Juara satu Suci 2. Dan Nandan juara satu Suci 7. Saya juara 5. Tetap juara, semuanya juara. Oke. Hebat. Tapi dia kan baru comeback sebagai Bener. stand up comedian ke permukaan lagi. Biasanya kan off air kan ya kita nggak tahu gitu Bener. kesibukannya. Iya. Cuman setelah stand up fest, abis itu mulai ada pergerakan lagi kelihatan. Terakhir bikin show dan sukses yang di bajunya lihat. Iya. Good. G on all tempo. Gara-gara ya itu, jadi gue itu dulu stand up-nya bener kata Remin, dulu stand up itu sering banget. Belum ngomong. Enggak, saya. Yang ngomong ini. Saya. Oh iya. Masnya udah di sini Oh kan iya, tapenya ya? sorry. Iya. Jadi gue setuju juga sama Remin sih. Jadi kalau misalkan belum. Oh belum setuju ya? Belum. Saya baru kenalin yang ini. Oh iya. Sorry. Belum sempat nanya. Kalau misalkan gua itu tuh setiap show itu selalu di korporat kan, di korporat. Bawa ini juga bawain. Ya beda lah Mas Di kalau misalkan kayak nge-MC tapi nge-MC sama anak SMA sama nge-MC sama bapak-bapak kan beda kan. Iya, Kayak gitu. benar. Nah korporat sama stand up juga kayak gitu. Kalau Dika mah sama jurusnya ya. Sama. Bebancian kan maksudnya. Mau gua SMA, SMP, Apapun gua. kampus. Iya ya. Ibu menyusui saya pernah waktu itu pernah. MC. Stand up saya. Stand up di acara ibu menyusui. Gila muncrat banget dong Wow, ya. makanya saya takut aja kan. Nanti terlalu lucu, nanti kelolotan ya. Yang lagi disusuin ya. Anak saya. Kebanyakan katanya. Oke, bisa dipotong tadi. Gak ada yang tayang nih. Tapi God sukses banget kan. Benar. 2 show habis Dua show. tiketnya. Iya, alhamdulillah. 2.400 sih berarti gitu. Itu ada 2.400. 2.400 orang loh. Awalnya pengennya cuma satu show doang, Mas Dik. Waktu itu kan gue juga gue pernah promo juga kan Iya, di bener. channel lu. Awalnya cuma satu show aja, tapi pas penjualan tiket pertama itu pembukaan pre-sale 1 langsung sold out 5 menit. Itu tanggal 25. Terus tanggal 26-nya kita lagi mikir-mikir, terus dihubungin juga sama pihak dari Balai Sarbini, dibilang bikin 2 aja kayak gitu. Terus manajemen ya udah deh bikin 2 deh, tapi tanggal 27. Jadi 26 ini benar-benar kita kasih tahu pas malamnya dikasih tahu ya udah deh bakal dibuka lagi deh buat show siang. Nah, itu tuh banyak tuh yang kok show siang tahu gitu. Kalau 2 show, wah gue pilih-pilih aja gini. Oke. 26 sorot lagi dan itu 5 menit juga. Terus banyak yang bilang kayak oh tolong dong show pagi gitu-gitu. Udah kayak inbox ya lu ya. Iya. Ada tiap jam lu. Enak bener. Tapi jadinya ngaruh ke apa nggak? Maksudnya ngaruh ke elunya sendiri secara mentalnya pas di atas panggung gitu-gitu? Kalau ke guanya itu iya, di atas panggung tuh gua ngerasa kayak aduh ini gimana caranya ya supaya gua itu tuh bisa muat 2 show nih, bisa kuat 2 Iya, show. iya, Karena kan iya. itu kan emang tempo tinggi kan. Ya, kalau gua. Stamina EE. Stamina, waka waka tobi, stamina. Konten lokal. Konten lokal dong, Iya, waka tobi. Biasa masuk gitu. komplek ABRI kan. Banyak belokannya. Iya.
Kita ikutin, belok. Kita ikutin, belok. Kaget sendiri mau ngikutin. Oh, ya. Tapi akhirnya ini apalagi gara-gara Gilang, pas ketemu sama Gilang kan show siang. Oh siang ya. Terus gue bilang sama Gilang gini, apa gue conserve stamina ya, irit-irit stamina gitu. Terus kata, awas aja lu sampai show siang lu ogah-ogahan. Pas malam all out maksudnya gitu ya. Iya, akhirnya pas siangnya gue all out banget. Abis itu gue pusing banget setelah itu. Di show siang itu gue menit ke 45 itu pas masuk materi, ada satu materi gitu pas masuk set di situ tuh gue udah autopilot tuh. Jadi nggak ngeliat penonton, terus nggak lihat contekan. Gue cuman mikir, aduh ini nafas gitu doang. Tapi itu mulut tuh tetap ngomong karena udah dilatih, udah verbatim banget kan, udah dilatih gitu, udah autopilot aja. Nah itu show siangnya, show malamnya itu pas menit ke 30 gue udah mulai turun ya? lost. Enggak turun tapi, jadi Enggak, tetap maksudnya- teriak-teriak. Tapi otak gue kayak, nah Iya, yang pertama kan di 45, di yang malam 30 tuh. Lebih Iya capek kan, lagi. lebih cepet capeknya gitu. Gue juga dengar kabar penontonnya gitu di menit 15 tuh udah ngeblank penonton. Enggak, Mas. Jadi mereka tuh Mas, jangan ketawanya gitu. powernya ada, cuman kosong. Pas keluar ditanya, tadi ngapain? Nggak tahu. Saya ketawa aja di dalam. bagus. Bagus aja ya. Materinya apa? Nggak tahu. Tapi persiapannya berarti gila banget ya sampai hafal setengah Iya. set itu berarti. persiapannya iya. Itu Panjang. semuanya itu. Karena kan emang gue itu kan jelek gue kan gagap nih kelemahan gue. Jadi gimana caranya gue bisa ngomong panjang tapi tidak ada status sama sekali gitu. Tapi belibet-belibet dikit-dikit itu ada. Kalau lu bilang katanya lu gagap, tapi nggak kelihatan pas lagi stand up apa biasa aja? Atau- Karena udah dilatih terus-terusan Mas Dik. Oh, karena verbatim itu lu latih terus, jadi lu hafal mati gitu. Gue lagi mandi, lagi mandi, gue ngomong gitu. Terus gue bilang kelamaan gitu. Karena emang 1 jam kan mandinya. Ngapain? Ya, latihan bisa di tempat lain maksudnya. Itu pas mandi pas setengah jam ngeblank juga enggak? 1 jam tiba-tiba langsung autopilot. Apa nih? Capek banget aku nih. Pas keluar, tadi udah sabunan belum ya? Karena dia nggak ingat. Udah sabunan, udah ngapain ya gue di dalam. Tapi berarti dilatih berkali. Open mic ada berapa kali sebelum show ini? Open mic itu ada berkali-kali, potongan-potongan berkali-kali, tapi open mic buat satu full set Lengkap. itu sekali doang. Itu ngikutin cara Awe sih. Awe kan dia open mic malah pas di tour di Iya, Bandung. turnya. Oh, yang pertamanya dibikin open mic kalau. Iya, Awe itu bilangnya kayak gitu. Mendingan lu cobain tour aja, jadi dicobain tiap kotanya nanti berkembang sesuai dengan Oh, iya. panggungnya masing-masing gitu. Sampai akhirnya di Jakarta udah firm gitu. Tapi enak banget sih. Maksudnya kayak di atas panggung akhirnya gue merasakan apa yang kayak apa alasan gue tuh memilih karir ini lagi gitu. Kayak enak banget di atas dengan tulisan-tulisan gue, terus tingkah kekonyolan gue dipercaya gitu-gitu. Tahu nggak kenapa enak? Kenapa? Karena udah lewat. Oh, gue penasaran kalau misalnya ada orang yang pengen stand up gitu Iya, ya. kalau ada yang mau Special bikin show tuh. Mas udah lama di sini Mas. Sampai capek. Udah lama. Kasihan lu. Laki habis tanggal berapa sih laki habis? Laki habis sekarang lu dulu. Oh, iya, Nggak usah iya. ntar gampang Oh, iya, itu iya, laki iya. habis mah deg-degannya masih di G. Lu kan udah lewat deg-degannya. Seru Maksudnya gue kaget aja ada orang yang pengen bikin special show tapi judulnya Laki Abis, tajuknya itu adalah menghajar pemerintahan tuh gue suka banget. Gak ada Mas. Gak ada. Dia ada roastingnya 20 menit. Gak ada Mas. Mas juga jangan kayak gitu Mas. Iya kan? Aduh, ngejanjiin semua pada penonton. Yang gue penasaran tuh ini loh, one liner 30 menit itu. Gak ada one liner, gak Jadi ada. one liner tapi 30 menit tuh. Gak ada. Ketawa 30 menit. Orang dia callback aja bahas callback. Wah, iya. Mas, enggak Mas. Saya aja materinya belum bikin Mas. Kenapa udah ada callback-nya? Kan belum tentu punchline itu. Callback belum tentu punchline. Kok udah bisa di callback? Oh, gila Materi itu persiapan berapa lama? Total berapa sih tampilnya? Iya, tampilnya itu sebenarnya penulisan 51 menit. Oke. Yang di timer sendiri Yang itu. di timer sendiri itu, ngomong 51 menit, tapi pas dilatih 1 jam 10 menit, pas di open mic-in, show kemarin itu 1 jam 30 dan 1 jam 25 dan 1 jam 1 jam 20 dan 1 jam 45. Oh, itu udah tambah ketawa berarti kan ya? Udah Ya kan? ditambah. Ketawa, standing ovation, ada berhenti dulu, applause break. Iya, ya iya, kan? sama Water sama break itu. ada juga kan? Ada. Water break. Ada. Ada water break. Ada water break. Kayak film India ya dia. Ada interval di tengahnya. Ada ini juga, kita ada isoma juga kan. Aduh, makasih, terima kasih. Sebentar dulu ya. Terima kasih luar biasa. Ditambahin terus ya jokesnya ya. Ada. Top up terus naik. Jadi yang bingung gua. Mau ngikutin yang mana? G, tapi nih
Lu akhirnya memutuskan ini kan tadi yang lu bilang, lu setelah lama terus akhirnya memutusin buat ya udah gue pengen bikin special show gitu. Itu karena apa alasannya? Sebenarnya karena gue capek, wah ini gue ngomongin kayak, gue capek film Oke. sebenarnya. Karena kalau film gue ngelihat kerjanya kan banyak orang. Kadang-kadang gue komit, misalkan gue setiap pekerjaan tuh gue komit nih. Tapi mungkin ada aja beberapa pihak yang misalkan kayak reading, kok lu males-malesan sih, ogah-ogahan sih kayak gini-gini gitu. Pekerjaan datang telat. Sorry ya tadi gue telat ya, tapi kan gue tahu ya gue telat. ini Tapi bukan by film, far bukan gue film. selama 4 tahun gue gak pernah telat. Beneran nih. Terus jadi kayak, ya gue gak suka aja gitu. Nah, gue udah capek banget. Terus akhirnya gue stand up fest. Terus gue menyadari kalau misalkan, oh ternyata kerja sendiri tuh enak gitu. Berarti ini bisa jadi salah satu bentar, salah satu ikut semua. Salah satu, nah gini sekarang. Bagus, terima Kan nggak kasih. kelihatan tapi. Nggak ada yang lihat memang. Ntar kamera ada ini kok, ada cover di sini. Di atas kan? Iya. Kayak Medi Renaldi kita ya. Lagi cover. Maksudnya ini jadi salah satu batu loncatan lu untuk balik lagi atau ini comeback lu? Tanda lu comeback ke stand up gitu. Udah. Kan gue nggak kayak kalian nih, atau lu Mas Dik kayak, lu bisa stand up, terus lu bisa ini juga, lu bisa podcast, lu ada film juga, kayak gitu-gitu. Gue nggak bisa kayak gitu, gue selalu Fokus satu. fokus aja gitu. Oh makanya lu sempat ngilang juga dari stand up karena fokus di film waktu itu Fokusnya kan? film, Iya karena kan? setiap hari itu gue nontonnya di film, terus semuanya gue tonton ya, film Prancis gue tonton, terus film Korea gue tonton, Jepang, hentai, itu semuanya gue makasih. tonton semuanya. Infonya. Boleh ada info satu giga ada, 1 giga. Masih ada kosong di satu. Gue tuh kayak mau tahu kayak ini gimana ya cara, kalau dulu ya gue gimana caranya kalau misalkan ketika scene nangis tapi matanya merah gitu. Colok. Oh iya. Cuma Dicolok sakit aja dikit. sama tangan gembel lagi kan. Aduh, jorok banget lagi. Iya kan. Cak gitu kan. Oh merah iritasi. Sebenarnya lebih yang susah nyari gembelnya sih. Iya. Di tempat syuting rada susah nyari gembel tiba-tiba tuh. Zaman sekarang susah nyari gembel ya. Kalau misalkan dulu kurasan kita kalau teriak gembel yang Ada. memang banyak gitu kan. Gitu kan. Sekarang udah gembel. bingung, ada yang bingung. Otak gua masih dinyolok sih. Belum nyampe gembel. Belum nyampe gembel. Oke, maaf, Mas Remin. Mas Remin. Akhirnya jadi pelarian berarti ya dari rutinitas film apa? Malah jadi jawaban. Oh jawaban. Maksudnya jawaban tuh kayaknya kalau menurut gue kayaknya Tuhan ngasih gue tuh kan gue pernah bilang sih dulu alasan gue stand up itu kenapa gara-gara jari jemari Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah ngajarin gue, kayak gue nggak pernah masuk sekolah komedi, gue nggak pernah masuk apa kayak gitu. Tapi sepanjang hidup gue tuh dari SD sampai kuliah itu gue selalu didekatkan dengan hal-hal yang berbau komedi gitu. Kayak ada drama lah, ada apalah. Meskipun gue nggak banyak temen, tapi kalau di kuliah itu gue ada satu tongkrongan kontrakan gitu. Nah gue ngelucu di situ aja. Tapi kalau sama orang-orang luar tuh gue nggak terlalu gitu bacot ya. gitu. Tapi teman-teman kontrakan gue orang-orang yang cukup punya banyak teman, jadi bawa teman. Terus akhirnya gue jadi dikenal sama banyak teman-teman gue juga gara-gara teman-teman kontrakan gue. Jadi kayak dikasih tahu sama Tuhan gitu, kayak udah lewatin film kan lu selama 10 tahun. Nah, ini stand up nih gimana perasaan lu? Dan ketika gue stand up tuh seneng banget gitu. Ketemu orang-orang lama, ketemu muka-muka lama kayak gitu. Orang-orang lama tuh udah berdebu gitu maksudnya. Orang-orang Kasihan ya. iya. Ini kayak gini maksudnya orang lama. Orang lama. Iya. Orang lama nih. Dia juga ada tindik ya itu. Iya, parah. Itu ada piercingannya itu. Iya, di sini nih. Di sini. Ditindik di sini nih. Ada orang ditindik di sini nih. Di otak. Pakai kacamata orang nggak ada mata aja. Ya. Kenapa kacamata ya? Burung lo, hey apa kabar? Oh, kirain. Enggak, gua bukan itu, burung hey. Dengan nama burung lu kan hey. Kayak burung di materi juga. Ada di materi juga itu. Ada. Ngomongin burung. Di closingan tuh. Jadi materi gua awalnya itu burung, akhirnya juga burung. Oh. Iya. Awal burungnya itu sesuai dengan yang Anda pikirkan. Nah, Iya. akhirnya burungnya itu ya Burung hey. yang- Iya. Burung peliharaan. Ini ya maksudnya. komedi-komedi orang kulit putih ya. Asik. Wah, itu Mbak, iya. Bercandaan-bercandaannya. Iya. Sama-sama. Iya, Burung apa sih itu? itu burung pineapple conure gitu. Gue sekarang Apa itu? pineapple conure tuh kayak burung Burung kondor. bukan. Condor gede banget, Pak. Pineapple. Kayak burung, nah kayak lu tau lovebird gak? Tahu.
Tahu. Lu tahu? Tahu. Aku nggak tahu. Ya, mana sih lu? Boleh ya, tata. Gila. Iya, Ya enggak, ya masalahnya kalau lu kayak gitu, Remin yang bingung. Gua harus ngapain sama si dia gitu. Gua tahu gak di sini kayak pakai satpam komplek. Bolak-balik mulu, Pak. Mau kemana sih ini? Mau kemana sih ini? Iya, kayak Loven tapi lebih gede aja. Oh gitu. Gitu. Bisa ngomong, bisa apa bunyinya bagus. Cuman teriak doang, nggak bagus. Cuman gitu doang udah. Tapi Dan emang sekarang lu- kesian, soalnya gue benar kucing. Jadi dia kalau mau keluar ini kucing gue Panik. nungguin gitu. Oh, lu tuh biarin terbang di rumah? Awalnya iya. Awalnya gue biarin terbang di rumah, matuk-matuk Gojek gitu. Ada Gojek matuk gitu. Masa bisa disuruh? Anjir, Oh dulu bisa disuruh dulu. Masih? Iya. Kalau gue suruh nyerang Kiku biasanya. Serang! Terus dia nyerang Kiku. Oh! Ribet ya? Bisa nakut-nakutin maling nggak? Gak bisa kalau itu. Suruh ngomong aja. Kalau- miskin. Ntar malingnya, ya. Orang digituin malah makin pingin gak ambil apa gua tampol itu burungnya. Itu kalau dibiarin kayak gitu kan berarti rumah lu berantakan, Ge. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak berak di mana aja maksudnya. Banyak berak, tapi nggak berantakan. Beraknya rapih. Nah, ini konsep yang gua masih belum ngerti. Berak rapi gimana coba? Di Tupperware. Iya. Mas ada di tadahnya. Gini, aduh, saya di sini aja deh gitu. Bentar, geser dikit deh. Nah, ini rapi nih udah nih. Bereret jadinya. Nah, dia beraknya maksudnya gini, ada burung yang terbang nih. Oh, Terbang gitu terus cak. Nah, Ya. itu kan kalau dia enggak dia itu sambil mendarat. Oh. Terus dia bakal mundur. Nah, terus dia berak dan tempatnya biasanya di situ aja Oh, gitu. hanya satu tempat. Di piring. Ah, ya, anjing malah juga nih. Tapi gue pernah lihat orang tainya klimis. Rapi bener. Rapi bener. Mana sih nih gitu. Kemana sih? Apa sih tai klimis tuh gimana? Enggak, gua baru kali ini ngerasain Remin bingung banget mau kemana sih nih? Bercandaan mau kemana sih gitu. Tapi itu closing ya, materi closing di GOAT itu ya. Iya. Tainya. Bukan. Oh, burung. Iya. Burung. Burung. Iya. Banyak yang bilang itu closing yang sangat sangat bagus gitu. Ya. Iya, alhamdulillah. Kaget juga gua hasilnya kayak gitu. Maksudnya Ya. gua mengharapkan itu ada di endingnya tuh ada yang punchline yang tek-tek kayak gitu. Tapi gua nggak nyangka kalau ternyata momentumnya bakal kayak gitu. Iya. Menurut lu yang nggak nonton lu akan menyesal apa enggak? Enggak sih, enggak nyesel sih. Menyesal itu kan hidup ya. Wis asik. Mulai filosofis. Cuman rugi aja. Enggak menyesal tapi rugi aja sih. Iya. karena belum tentu ada lagi atau bakal ada lagi Digital show-nya. download enggak atau enggak bikin tour enggak? Nah, digital download itu mungkin kayak 50% ya. Awalnya tuh 0% tuh, nggak ada digital download. Tapi Oke. mulai dibilang kayak digital download deh. Udah ada rekamannya, udah ada videonya kayak gitu-gitu. Kayak ini cara hahaha corp juga nih kayak nggak ada digital download kok. Tapi ada kamera ya. Kok ada kamera? Bagus banget kamera ini. Tapi Kameranya udah ada mana? DOP ya, santai. Udah ada DOP, iya. Nggak ada digital download mah nggak ada. Cuman udah siap studio mixing. Udah siap lagi ya. Tapi rencana berarti bakal ada. Nah Digital iya download. kalau digital download itu mungkin 50%. Nah kalau tour nih yang lagi bingung. Tour itu ada beberapa komunitas tuh Minta. pada approach. Ya, Iya. Tapi Kayak lu gitu. belum kepikiran untuk kayaknya mau dibikin jadi tour aja deh gitu. Iya belum tahu. Soalnya kalau misalkan gua tour itu berarti persiapan buat special tahun depannya itu bakal mundur lagi. Ah, lu udah mau nyiapin lagi? Namanya tuh perempuan banyak. Kok bro? Soalnya ada Laki abis. Laki abis. Perempuan banyak. Perempuan banyak. Kenapa bikin lawan padanan kata kesononya? Biar kayak ada ini loh kayak Marvel gitu loh. Nggak usah. Randy KG Pamungkas Nggak Universe usah. gitu Mas Dik. Tapi laki abis juga bukan kuantitas itu artinya. Oh bukan ya? Oh gue kira tuh laki abis tuh abis. Sold out gitu. Enggak, bukan kuantitas. Laki abis, cewek inden. Bukan. Laki abis cewek presale. Bapak second hand. Bapak saya ibu bingung. Lah, ibu-ibunya gua dong. Lu yang bingung kan? Tapi kalau ada tour berarti digital downloadnya pending dong. Akan tour dulu. Iya, Ya. digital pending berarti. ditahan. Tapi ini kabar gembira lah buat orang-orang yang nggak sempet nonton, Benar. masih bisa menyaksikan antara tour atau digital download. Pilihannya masih itu ya. Dan mudah-mudahan juga karena kan kalau ngelihat ya siapa yang nggak kenal dengan G terus juga sekarang comeback, pasti banyak juga kan komunitas yang nyamperin, udah kesini aja ya. Dan mungkin bisa nyamperin ke kota-kota yang yang lagi belum pada nonton gitu. Iya, semoga. Enaknya. Dan nah gue takutnya gini, nah nih Win,
Win lagi, Min. Zawin, sekarang jadi Zawin. Min. Sorry belibet. Gue tuh takutnya kalau misalkan orang kan nonton langsung itu kan ada ini kan atmosfernya Iya. gitu. Kalau digital download kan itu nggak ada, orang duduk aja gitu. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh ke apa? Ngaruh ke kayak keasikannya gitu. Ya tergantung dokumentasinya, itu audionya yang di penonton juga aman gak itu? Kan ada crowd-nya iya. juga kan harus Suaranya ya, biar kedengeran, ketawanya iya. dapat juga. Iya, kalau gue tuh kemarin ngakalinnya ya audionya dari kameranya ada, tapi yang diumbar buat audiensnya doang ada. Jadinya nanti di double gitu, biar tetap meriah. Biar tetap dapat. Oh biar tetap meriah. Oh berarti gue ini aja audionya dari gua, tapi pas audio penontonnya gue ambil dari show-nya Radit. Gak bisa mas, Gak bisa. Radit pecah banget Radit. gak bisa mas. Itu nanti suaranya cuma jerit-jerit uhti aja itu. Oh ya, penontonnya Radit. Penontonnya Radit. Jerit-jerit uhti itu gimana sih? Terlalu spesifik masnya juga. Emang ada jerit uhti, ada jerit nggak uhti ya gimana? Ya, sama aja deh. Loh emang kan perempuan ada ukti. Nggak usah ditambahin dong lu. Jadi kenapa jadi dukung dong gitu? Karena anda laki abis sih. Balik lagi Laki ke abis situ. jadi gak ada ukti. Balik lagi situ. Nih kan si GOAT ini lu bikin gara-gara Awe sempet Awe. ngomongin lu kan gitu. Terus pas udah si GOAT-nya jadi, responnya Awe gimana? Awe kan gak nonton. Kerja sama anda. Makanya pas habis itu gimana? Oh lu kan nonton juga Enggak nonton. Emang lu nonton? open mic. Nih, alasannya lebih anjir lagi kalau gua kerja gua. Iya kan? Kalau lu ke tes materi. Terus dia, gua tanyain, gua kan kata dia, lu nggak nonton? Enggak, gua nggak nonton, ada kerjaan. Oh iya. Lu nggak nonton, Min? Enggak, gua ada apaan? Ada open mic. Kata gua open mic itu masih bisa. Udah nanti deh minggu depan open gitu kan? Open mic. Gila dia. Tapi kalau misalkan gitu gara-gara Remin berarti ntar kalau misalkan GOAT ada tour harus ke Bogor berarti. Iya benar. Tiba-tiba tour Boleh, ke mau tanggal Bogor, berapa? Mau tanggal dia berapa? open mic di Bandung. Kan rese anjing. Anjing rese dia. Enggak, makanya dia udah tadi nanyain tanggal berapa? Tanggal berapa? Biar nanti kalau udah tahu tanggalnya dia nyari kerjaan. Iya, tanggal berapa dulu? Gue tuh takut kayak kalau nonton stand up show tuh takut. Kalau nonton yang bagus takut gue minder gitu. Kalau nonton yang jelek takut gue sombong. Gitu. Jadi agak bingung gitu milih mana tontonan yang setengah-setengah ini ya. Yang ada bagusnya Tontonan ada setengah-setengah. cerahnya juga gitu. Iya nonton yang gue enjoy mana ya. Iya, yang gue ngerasa ini hiburan gitu. Lu makanya kalau nonton lu jangan teliti, lu jangan kenapa pancingnya begini ya. Iya. Emang diteliti sama Remin. Iya, iya. Itu Awe gimana tanggapannya akhirnya? Belum tahu Awe belum tahu. Belum ketemu berarti? Belum ketemu. Iya. Iya Awe karena ya gue kan emang jarang nongkrong juga, Min. Maksudnya ya kan kita kan nongkrong kan lu sama Radit kan Iya. satu circle juga. Sering banget kita nongkrong. Di ini pasti kan di Zoom. Iya. Kita tuh nongkrong tuh nggak satu tempat sama-sama enggak. Aplikasi. Masih zaman pandemi kalian ya. Mundur ya. Ngumpulnya di Zoom lagi. Habis itu Jarang nongkrong sih. Iya, nggak pernah bersosialisasi. lu berdua yang jangan nongkrong. Gua nongkrong gua. Dia tuh podcast tuh buat nutupin dia tuh introvert sebenarnya. Enggak ada. Kurang G4 UL lu. Gaul. Udah lama juga lu itu. Game 4UL. Dia lu nggak ngerti kan apa kayak omongan-omongan zaman sekarang lu, Jayus lu. Udah lama mas. Jadi sudah nggak dipakai kebenaran sekarang. Jayus nih orang. Udah lama. Nggak update lu. Lu tadi kan ini udah dibilangin kalau ini adalah jadi momen lu balik ke stand up kan? Ya. Berarti lu juga udah nyiapin semuanya dong. Oke, gue akan comeback di dunia stand up. Gue akan ini lagi gitu. Iya ada ininya, udah ada plannya udah Plannya. ada. Kayak dan ada beberapa yang pengen gue lakuin sih. Maksudnya ada beberapa sistem yang kalau misalkan gue buat opener gue aja, opener itu dapat fee-nya itu bukan fee tetap tapi fee persenan. Wih, gede dong. Makanya itu dia. Wah, gede dong itu. Dari ini total dapat total penjualan tiket kan? Total penjualan tiket iya. Makanya gue pengen coba netapin itu dulu. Oh, jadi nggak ada budget pastinya nih? Nggak ada. Jadi persentasenya beda-beda dong, kan opener kan banyak kan? Nggak yang satu doang opener kan? gue itu dua-duanya. Sama itu persentasenya? Sama. Oh sama. Enak dong Gitong. Makin gitu nyur banget. Enak dong Maksud gue tuh pengen ini. Jadi kayak ibaratnya lu bikin special show nih. Kan lu kan promo terus nih ya. Ya. Nah tapi lu kasih ke opener lu, tapi kalau misalkan semakin sold out nih, lu juga semakin cuan. Jadi Ya. lu coba promo juga gitu. Oh, lu tuh maksudnya gitu ya. Tapi boleh lah jangan dibanyak-banyakin yang kayak gini. Kenapa emang? Repot yang ngadain kayak kita. Nge-share semuanya kan kita juga repot Iya, ya. susah nyari opener nanti. Tapi kalau misalkan semakin dikit kan jadi semakin dikit.
ini Memang, yang weh. Iya. Semakin dikit tuh akan semakin dikit. Nggak akan nambah apa-apa Iya. tuh. Nggak ada semakin dikit jadi semakin banyak. daripada banyak tapi dikit kan jadi aneh. Sama. Gitu. Jayus lu. Lu gak ngerti. Pusing gua, Makanya nggak. nongkrong. Ah, bodoh amat gua mah. Bodoh, terserah lu. Lu milih opener berdasarkan apa sih? Kalau Kristo, karena dia itu ada materi impersonate yang harus pensiun. Kan dia naik gara-gara impersonate, Jokowi, iya, impersonate betul. Jokowi kan. Iya. Nah, Pak Jokowi kan udah tidak menjabat lagi nih habis ini. Nah, dia tuh materinya itu tuh udah gak relevan lagi. Oh. Nah, kalau Gitong karena gue tuh masih cukup kagum sama Gitong sebagai juara street comedy. Street Comedy 4. Street Ya. comedy 4 dan dia itu lucu tapi dia masih kayak apa ya? Bukan macan tidur tapi apa ya? Underrated aja gitu. Sapi kan. tidur. Cuma perkara Cuma hewan beda aja tuh. Apa ya? Dari Salah unggas ya? ke mamalia aja tuh. Salah ya? Berubah gitu doang tuh. Iya dia kayak ini aja underrated iya. Terus dia juga jarang manggung, jarang dapat. Padahal setiap acara hahaha kalau misalkan dia stand up itu pecah banget gitu. Lucu cuman kalah sama perut ya. Kalah banget sama Kalah sama rasa lapar. Mendingan kerja kan. Iya, itu emang kerjanya makan terus dia. Iya memang. Lu tau gak dia pernah bikin konten nge-review makanan lokasi syuting. Aneh banget nih orang. Iya, saking bervariatifnya itu, Iya. dia jarang nemu kan. Kayak gitu. Makanya kayak, nah itu dia alasannya. Alasannya Milih opener. Gitong sama Iya. Kristo. Nah kalau untuk tour ini nanti akan ada replacement juga, openernya, bikin audisi gitu, opener G Pamungkas. Wah. Kalau gini kan tour kan belum tahu. Tapi kalau jadi tour mungkin. Tapi kalau gue lebih tepatnya gue akan mempercayakan ke komunitas sih. Kayak menurut komunitas siapa yang pantas, yang udah pantas untuk mendapatkan panggung, Iya. ya Oh, silakan iya. ya nggak apa-apa. Gitu. Kan ada yang dibawa biasanya kalau tour. Ya, bawaan ulinya tuh biasanya. Satu orang, biasanya 2 orang. Bawaannya siapa? Ntar gue pikir-pikir deh bawaannya deh. Gue sih kosong sebenarnya sih. Anjing dah. Oh, arahnya ke sana pembicaraan ini ternyata. Oh, ke sana, Min. Anda kira diri Anda siapa? Masa show 1 headlinernya 2? Gak mungkin dong. Masa lu? Iya. Gua kosong kok. Gua kosong. Tapi Harus lu- bikin show dulu. Lu bukannya kosong. Pasti lu bukan kosong. Abis. Laki abis. Show pemerintahan. Nggak ada show pemerintahan. Nggak ada. Oh lu setuju Indonesia gak perlu ada pemerintahan? Bukan gitu. Ya Allah, di framing lagi gua. Dia mah jangan kan materi pemerintahan, materinya aja nggak ada. Nah, itu benar. Orang gua tadi berkobut sama Remin. Gua baru dapat gimmick, belum dapat materi gua. Gimmicknya udah 8. Jadi full impersonate gimmick pemerintahan. Kenapa gua tetap dia ke pemerintahan dah. Tapi kalau ngomongin soal si stand up juga, Gak ada materi. bukan gitu. Pantomim guys. Laki abis pantomim. Dia mau setengah-setengah dia sama. Hudson gua. Ada gini-gini. Hudson gua. Tiba-tiba Hudson. Setengah-setengah aja di panggung. Aneh bener. Lo, ini kalau misalnya stand up, sebagai stand up comedian, lo setuju nggak dengan statement kalau stand up comedian tuh wajib bikin tour? Enggak sih. Enggak. Enggak. Bikin Kalau show? gua enggak. Kalau bikin show, nah kalau menurut gua perlu. Alasannya tapi bukannya kalau misalkan lu nggak bikin show berarti lu bukan stand up comedian, bukan Ya. gitu. Tapi lebih ke ajakan lu harus cobain deh bikin show. Karena ini adalah omongan Awe ke gua. Ya alasan gua bikin show ini kan gara-gara pas turun stand up fest, Awe datengin gua terus dia bilang kan, "Ge, lu harusnya bikin show sih kalau penampilan lu kayak tadi." Maksudnya gua capek buat nontonin lu aja tuh gua harus nunggu acara komunitas terus nontonin cuma 10 menit doang kayak gitu. Dan itu cukup ngebuka pikiran gua. Tambah lagi Awe bilang, "Enggak, lu kalau bikin show, penonton yang datang itu adalah penonton lu," gitu katanya. Dan lu bakal puas banget. Habis itu rasanya tuh kayak enak banget deh gitu. Nah itu, jadi menurut gua kenapa stand up comedian sebaik itu bikin special show karena ya itu dia, lu tuh perlu tahu emang pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang enak. Ya. Pekerjaan betul. ini banyak banget resikonya. Niatnya kita nggak hibur, tapi kalau kita tidak lucu dikata-katain lah atau gimana, katanya lucu, alah lu apa gitu-gitu. Tapi kalau misalkan lu bikin special show, nah itu mengingatkan lu kembali kenapa lu mencintai pekerjaan ini. Kalau gue sih gitu. Luar biasa lah. Dan itu terinspirasi sama pantunnya dari Mas Dika yang Iya. tentang special show itu. Iya. Lu udah pernah denger gak sih, Min? Yang gue lupa sih. Gua lupa ya. Waktu itu pernah di tongkrongan keluarin Iya. waktu masih suka Waktu nge-zoom. suka, iya. Waktu itu sempat keluarin ya.
ini apa pantun yang tentang show gitu. Iya, kenapa matanya mikir sih? Kok matanya mikir sih? Temanya tuh show. Show. Enggak, perasaan di sini gua host soalnya. Enggak disuruh buat ngebikin pantun gua. Di sini gua bukan Tiba-tiba palang ditembak. pintu. Tiba-tiba Beneran. ditembak. Iya, Betawi bukan, gua disuruh bikin pantun. Gue kadang panik gua. Gue kadang-kadang kalau misalkan kayak acara gini kan bingung kan tektokan gimana, gue bakal jadi gitu aja. Aku punya pantun ya. Gurindam. Lebih susah lagi gurindam. Prosa. Lu emang masih ini apa tadi kan ngomong Gurindam. bukan. Bukan. Gurindam. Itu tadi yang lu pas bahas Jayus itu. Udah belakang lagi. Jauh banget. Levelnya jauh banget. Enggak, kata lu kan misalnya ini pekerjaan yang tidak segitu menyenangkannya kalau tampil jelek itu dikomentarin orang, emang lu masih mikirin komentar-komentar orang. netizen. Lebih kalau misalkan netizen gue nggak mikirin ya, tapi lebih ke pendapat gue. Misalkan ketika gue tampil, pas gue turun terus gue mikir kayaknya tadi enggak deh gitu. Kayaknya tadi enggak cukup bagus deh gitu. Oh. Lebih ke itunya. Nah itu tuh bener-bener menilai sendiri. Iya. Kayak sebelum gua GOAT itu, gue jadi opener Raditya Dika di show-nya Radit di Cerita Sebelku. Itu gue ngerasa pas gue open mic, pas gue open mic di show dia ya, itu open mic ya, bukan ini. Itu gue ngerasa kayak, aduh gila penonton Radit udah dateng, tapi performance gue tuh kurang bagus gitu, bahkan di bawah 5 kalau gue nilainya. Wih, tapi Gitu. tetap lebih lucu lah dibanding yang baru gabung stand up. Iya betul. Ada orang, kalau gue tadi mikir kalau dia kayak siapa namanya? Yang baru masuk dong. Kayak ngomongin tapi gak Kalau di bawah 5-nya game tetap bagus harusnya sih, ya. Dia takut nyebutin nama orang, takut nanti kita berdua emang siapa gitu kan. Kayaknya Revin beberapa tahun yang lalu disebutin nama Iya dia. sih. Kalau Revin Revin yang beberapa tahun yang lalu disebutin nama dia, namanya siapa. Di bawah 5 tuh karena apa? Karena lu beda banget dari teks atau Iya, karena sebenarnya punchline-nya sama, tapi positioning yang beda. Positioningnya yang membuat gue menjadi lebih antagonis aja, gitu. jadi ini ya, kayak jahat gitu kesannya. Iya, kayak jahat gitu. Untuk detailnya nggak bisa gue sampein karena itu kan bagian dari setnya kan. Ya. Tapi cuman sesimpel kayak antara kalau di Radit gue bilangnya gue tuh nggak suka. Nah, kalau di show GOAT akhirnya gue ubah pandangannya menjadi kenapa ya orang-orang tuh nggak suka? Gitu. Sesimpel gitu aja. jadi mempertanyakan. Iya, jadi Tadi lu sebuah statement. Iya. Jadi biarin orang tuh yang bersalah itu bukan elu gitu ya. Ya, jadi bikin open question sih. Gila. Dipikirin loh sampai segitunya. Jeli banget. Parah bisa kayak gitu. Detail bro. Gua aja sampai sekarang belum bikin Gimana? loh. Bapak gimana jadi ya, Pak? Nggak usah. Dia lagi diem, lagi ngantuk katanya dia kelamaan berdiri. Nih, kalau tadi kan lu bilang takut netizen ngomong apa segala macam ya. Ini kita sekarang coba bacain beberapa komen dari netizen tentang show-nya G. Ada dari Casan Cesar. First time nonton stand up special show yaitu GOAT-nya G Pamungkas. Awalnya mau bintang Emon tapi nggak dapet. Oh, lu maksudnya nggak dapet itu jadi kesini. Dan GOAT hampir nggak dapet, tapi untung bukan show siang. Buka. Untuk buka show siang. Untung buka show siang dan hasilnya gokil, anjing pecah, no sensor, no baper materi. Jadi nagih nonton lagi tuh. Gitu. Oh, alhamdulillah. Testimoni, First time. testimoni. Pertama nih. Iya. Ada lagi dari Siapa tuh? Dari Jejemanan. JJ Maynard. Goks berharap sebulan sekali ada begini dengan All Star dari HH Corp. Penonton inbox mau kayak gini ya mintanya. Sebulan Tiap bulan sekali. Latihannya kapan, Mas? Kesian, gagal nonton karena salah lihat tanggal. Nah, yang ini juga sama penonton inbox sama nih. Gagal nonton karena salah lihat tanggal. Pas datang kok sepi, ternyata tanggal 21. Harusnya tanggal 20. Kocak lu. Ada lagi gua ngiranya handuknya itu bakal dilempar ke penonton, ternyata enggak, padahal pengen nangkep. Lu Keringetan. udah Penontonnya keringetan maksudnya, jadi gue Ya, kenapa lu lapin penonton dong? kan gue care. Tapi 2.400 sih pegel sih, ngelapin keringet 2.400. Iya sih. Dan apa yang senengnya itu adalah jadi ketika show-nya itu kelar, gue kira kan gue bakal capek banget tuh. Ya. Tapi itu suntikan adrenalin. Jadi setelah show 1 kelar 1.200 itu semuanya foto bareng, itu gue jabanin semuanya. Semua? Semuanya. Sampai show malam juga.
Tapi setelah itu baru kayak kenapa gua Syabani ini foto ini capek banget nyesel. Sumpah capek banget ya Allah. Pipi gua pegel banget aduh capek banget. Gila ya, sempet banget ya. 2.400 Pak, 2.400. totalin. Itu dari 2.400 berapa kali ngeluarin jempol, Ki? Gini tuh berapa kali gini Jempol dan tangan dua gini. Gini tuh berapa kali tuh gini. Berapa? Berapa tuh? Gua udah gak inget lagi gua. Gua pokoknya 1, 2, 3 gitu. Udah ya. Sama gaya gokil ya? Udah. Iya. Gaya gokil. Ada meletnya, Gaya gokil. Tapi gue juga bacain story-story komika-komika yang nonton, semuanya pujiannya begitu kerasa gitu. Gue nggak nonton, anjir. Nyesel. Untung gua gak nonton. Ini tahu lah pikiran dia nih anjir. Tahu lah Kenapa dia sih? kesana. Anda sekali-kali Anda tuh harus merasakan kita komika kalau nonton lu. Apalagi lu di stand up fest tuh kayak wah gila materi dia penulisan gimana. Baru mikir gitu terus dia bilang penulisan. Anjing. Dibacain isi pikiran isi pikiran komika. Gue gila ini Remy penulisannya gimana ya? Terus dia diem penulisan. Makanya semua tepuk tangan dulu. Pas banget momentumnya nih. Tadinya mah sebelumnya di rewrite, sebelumnya bukan ngomong penulisan. Tapi Kayak, apa? Ayo dancer sini. Ngajak dancer. Iya, biar meriah aja ada dancer di Kenapa panggung. tiba-tiba Kenapa di tiba-tiba rewrite muncul lagi? di dancer aja. Biar aneh aja. Nih, kalau kita sekarang narik ke kehidupan pribadi lah, lu tuh bisa dibilang cukup lumayan bucin sih sama Kiku. Dari materi-materi stand up-nya juga banyak membahas istri kan. Iya. Itu burung juga. Burung istri. Mana sih? Pertanyaan lu mau kemana ini? Mau kemana? Jadi kalau misalkan, gue pengen mendedikasikan beberapa materi ini buat orang-orang terdekat gue karena banyak materi ini inspirasi tuh dari mereka gitu. Oh, Kayak oke. ada Iya. Kiku salah satunya. Jadi gue tuh kalau misalkan materi tuh gue konsul sama Kiku, Bul, aku kalau ngomong kayak gini valid nggak gitu. Terus Kiku bilang ada beberapa materi yang kayak aku nggak suka materi ini deh, kayaknya itu ofensif. Kalau takutnya bukan buat aku, buat para ibu-ibu istri juga kayaknya ofensif dia kalau kayak gitu. Oh yaudah, nggak jadi gitu-gitu. Ada juga syarat buat sahabat gua Adnan juga ada ceritanya yang gue bikin. Terus Aran temen gue juga ada yang gue bikin ceritanya gitu-gitu. Jadi sekitar lu tuh adalah materi lu yang dibawain di GOAT kemarin itu ya? Iya, itu banyak banget nama-nama yang gue sebutin gitu. Kakak-kakak gue, terus almarhum bokap gue, almarhum bapaknya Kiku. Itu kan gue masukin juga di materi gitu. Jadi kayak ibaratnya apa ya, yang bisa gue lakuin ini aja deh gitu. Untuk pay tribute gitu sih. Jadi emang GOAT ini tuh gue ingin bersenang-senang tapi gue juga nggak mau ngelupain orang yang mendorong gue untuk kayak gini juga. Cuman awe aja gue belum bawain sih. Nanti Karena dia nggak di show nonton. berikutnya gara-gara awe. Gara-gara awe. Gawe. Asa. Padahal gawe itu bisa singkatan lain tuh, bukan gara-gara awe. Gara-gara awe. Hah? Apa tuh? Gagal nyalain jangwe. Oh. Udah dong, satu aja. Satu lagi apa tuh? Kalau ga- ada yang depannya gagal tuh ada. ada. Yang unsur relationship apa ya kira-kira ya? Gawe tuh. yang depannya gagal, belakangnya tuh apa gitu. Yang biasa terjadi di kota-kota Iya. besar gitu. Itulah gagal gawe kan. Iya. Ya gagal gawe lah. Ya, Apalagi bisa. dong. Itu Gagal gawe. relationship, Bro. Kota besar kan? Kota besar. itu Iya, relationship. yang sering terjadi rapi-rapi pulang lagi. Pulang lagi gagal gawe kan. gawe. Itulah. Mas bantuin Mas. Iya. Masnya jangan dorong-dorong saya juga dong. Kita kan host bareng-bareng loh Mas. Jangan begitu loh. Panik nih. Tapi yang paling banyak dari materinya kan di antara banyaknya orang di sekitarnya G ya tentu Kiku kan. Iya, Kikunya. bener. Kiku. Emang lu sebucin itu sama Kiku? Karena banyak juga gua nonton podcast, denger di mana gitu. Katanya G Pamungkas nih bucin. Bucin. Lumayan, iya sih. Maksudnya kayak apa ya? Ya soalnya gue ya Mas Tika kan nggak tahu kan dia kan jarang nongkrong ya. Tapi gue itu kan, Iya. gue tuh sering banget. Enak banget ya punya bumper ya. Apa-apa sini aja dulu gitu. Soalnya introvert banget Mas. Kayak gue Remy Gue sama ini Radit sering tuh nongkrong di Zoom lagi. Pulang lagi aja terus sama lu. di Roblox. Anjing di Roblox lagi. Banyak banget itu gamenya. Iya, Macam-macam. Sama ngeliat di YouTube-nya Remin kalau lagi main ML. Iya, main Mobile Legends. Aneh bener. Ngapain dia nonton gitu? Gue nonton, terus gue komen. Kan nama channel YouTube gue G Pamungkas Gaming. Gara-gara G Pamungkas, gak bisa gue pas bikin nama G Pamungkas, banyak banget videonya gak bisa dicari kan. Yaudah G Pamungkas Gaming. Gue komen, wih Remin. Di komen sama dia tau gak apa? Siapa nih? Nama aku udah G Pamungkas Gaming. Norak banget.
Gimana Ini dia? kayak beneran nih, nggak mungkin ah. Masa norak banget. Si anjing. Ya ada gamingnya kan Nora kan. Iya. Ya sebenarnya ngapain gitu Iya. kan? Gak mungkin lah seorang game pamungkas Iya. pakai belakangnya gaming. Itu gue komen, gue ngejelasin yang tadi gue ngejelasin. Iya karena gini, men gue gak bisa lagi nge-search nama gue kayak pamungkas. Iya. Anjir nih orang nih. Iya terus Dikacangin sama dia. Oh. karena gue gak ngerasa itu dia apaan, maksud belakangnya ada gaming dia aneh. Sama kayak ini Yusuf Traveler gitu. Yusuf Traveler. Yusuf Travel. Pekerjaan ya. Tapi iya maksudnya gue itu gue menghabiskan waktu itu sama Kiko Kiko. tuh hampir 24 jam. Itu benar-benar kami kalau nongkrong pun berdua apa gitu. Kayak sekarang aja sekarang nih anomali nih. Kan gue kerja. Kiku? Kiko biasanya ngikut, tapi kalau misalkan enggak, nah Kiko sekarang lagi di apartemen. Lagi ngecek apartemen kami yang di Marbella gitu-gitu. Ntar pas pulang bareng Lagi. Heeh. Berarti hampir selalu bersama berarti ya. Terus gue kalau misalkan lihat sesuatu yang lucu, pasti gue bakal nanya ke Kiko dulu, ini bagus gak sih kalau kayak gini, ini bagus gak sih gitu. Buat apa? Buat dibeli atau buat materi? Materi. Oh, ada yang Kalau lucu Kiko nih, gitu. beda juga. Kiko ini lucu nih, ini bagus gak sih? Nah, itu kan Ya, beli. ngeluarin materi. Bagus. Iya. Bagus. Kalau gue lihat yang lucu dapat materi gitu Iya ya. benar. Penulisan Kalau dia dapat yang lucu. Penulisan. Ya memang. Ya memang. Asal setupnya bener mah ada Itu punchline. ya pasti. ada. Yang penting ada setupnya kan. Yang penting setupnya nggak bohong mah ada punchline. Setupnya nggak bohong lagi. Dia benci banget. Benci sama orang yang bohong soalnya. Masalahnya apa kalau misalnya sering ketemu gitu Ge biasanya? Ah, ya, Kan pasti kalau ada orang masalah. jarang ketemu masalahnya tentu komunikasi, perhatian. Lu kan selalu bersama gitu. Gak ada sih. Kami tipikal yang kalau misalkan ada masalah langsung diomongin di saat itu juga. Tapi rules-nya adalah nggak boleh ngomong dengan volume yang tinggi gitu. Oh, nggak boleh pakai speaker. Enggak. Apakah itu sama sih? Nggak boleh pakai mic. Jadi saya tuh sebel ya gitu. Pakai mic dia. Tinggi volumenya tuh. Oh siapa tuh yang marah? Oh Gaya sama Kiko berantem gitu. Di masjid lagi. Ya jangan keluar toanya, Mas. Makanya kalau gitu bawa mas toanya ke rumah. Kenapa disimpan di luar? Terus apa mungkin ada Ada. masalahnya gesekan. bukan sama lu tapi mungkin lu punya masalah bersama gitu. Kayak misalkan masalahnya kalau misalkan gue lagi main game gitu atau misalkan kan gini kami berdua kan sering banget di rumah. Nah teman-teman Kiko tuh jadi kayak biang teman gitu. Jadi dia Ngumpul teman-temannya kesana. ngumpul. Nah gue lagi udah capek banget. Bul hari ini datang temen kamu, besok datang lagi. Aku capek banget harus ngobrol terus gitu. Tapi ya gitu kayak ngomongnya tuh pelan aja gitu. Nggak tinggi Nggak usah nggak bentak, tinggi, cuman pelan kayak kamu anjing kamu ya. Gua pukul lo ya. Gua gampang. Emang lu pikir gua nggak capek? Terus kalau kita ngomong gini sih. Kayak sih? naik kuda gitu kan. Kamu nih keteplak-keteplak. Kita udah sampai Purwakarta nih mas. Gimana Berantemnya. naik kuda. Rentalnya gimana nih kan? Naik kuda. Maaf ya, saya bukan komika act out. Saya gini-gini nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Enak gini-gini loh. Nggak bisa Nggak saya. apa-apa. Karena saya juga penulisannya nggak bagus. Nggak bisa saya mendingan ek out. Kalau saya udah lega, udah show. Kalau dia tegang. Oke. Jadi harus explore semuanya. Ya tadi lu ngomong, katanya lu tuh nggak pernah ada gesekan atau masalah kan, gitu. Terus kalau yang waktu itu Kiku, yang datang telat itu gimana jadinya? Pas fotografer wedding, itu gimana sebenarnya? Boleh nggak dikasih tahu? Kan Boleh. katanya nggak Oke, ada. ini kalian denger ya. Kalian denger ya. Ya, siapa Ini yang gue salah bakal nih? cerita nih. Sedikit panjang tapi bear with me. Oke. Gue itu ada janji buat ketemu sama fotografer wedding. Oke. Iya. Hari Sabtu. Katakan hari Sabtu. Hari Jumat udah kasih tahu. Dari jam 1 di hari Sabtu kita ketemuan. Ke siapa nih ngasih taunya? Kiku kasih tau ke gue. Oke, Kiku ngasih tau lu. Dan gue pada saat hari Jumat itu lagi di rumah Kiku. Lagi nginep bareng di situ. Ada bokap Kiku, ada nyokap, ada Kiku sama adiknya gitu. Oke, besok berangkat naik apa? Disetirin. Enggak, besok berangkat naik mobil, tapi mobil diservis dulu sama Angga adiknya. Servis dulu, Angga balik, baru kita berangkat. Oke. Hari Sabtu gue bangun jam 7. Angga di mana? Angga masih di bengkel, mobil servis. Oh ya udah. 8 jam 9 nunggu Angga pulang-pulang. Gue mainin kucing, gue ketiduran jam 9. Bangun-bangun udah jam 12. Gue kebangun jam 12. Terus gue udah bilang, "Bu, kalau Angga datang bangunin aku ya." Iya. Bangun jam 12. Loh, Angga belum datang. Ya udah gue masih main-main aja kucing. Masih main-main kucing. Terus Kiko bilang, "Kita mau jam berapa nih ketemuannya?" Lah, Jeje, Angga udah datang. Udah dari tadi. Oh, udah dari tadi. Ya udah kita berangkat. Nah, sepanjang berangkat Kiko marah-marah terus tuh. "Kamu gimana ya? Kita udah gangguin. Kita udah ditungguin nih." Ya masalahnya gimana? Ya sekarang gini, kamu tidur. Pas kita mau ketemuan.
Terus gue bilang, ya udah, kamu kenapa nggak bangunin aku? Aku udah bangunin kamu, kata Kiku. Pas aku bangunin kamu, gimana sama bapaknya? Kiku, jangan dibangunin, G itu lagi capek. Gitu. Gue dibangunin jam 10, ya udah gue tidur tuh, sampai jam 12. Terus gue bilang, ya bukan salah aku dong, salah papa kamu. Iya kan? Ya. Tapi dia marah-marah, ya kamu ngapain tidur? Ngapain main sama kucing? Ya kamu gak ngasih tahu aku, Angga udah datang. Terus Kiku bilang gini, nih sekarang kita gak enak banget sih. Kita janjian jam 1, baru berangkat jam 12. Ini kena macet dari Bekasi ke Kemang. Kena macet. Kita jam 1 kurang seperempat, kita belum mandi, kamu belum ganti baju. Dan kita gak enak, yaudah dia udah datang belum? Enggak, dia belum datang. Terus gue bilang, nah bentar, kita nih berangkat, dia belum datang juga. Iya, dan kamu takut dia nungguin. Iya, kan dia belum datang. Benar. Dia belum datang. Pas Iya. kita datang juga, dia akhirnya datangnya jam 1:30. Oh, oke. Jadi dan kita datangnya itu 1:30 juga. Jadi Barengan. Terus Kiku buat apa marah? gitu kan. Ya nggak enak, kamu udah janjian, kita kan ditungguin. Dia belum datang. Dia aja belum datang nih, di jam 1 dia belum datang. Tapi dia ngerasa iya, tapi kan dia udah nungguin, di pikiran dia dia nungguin. Tapi kenyataannya dia belum nungguin. Itu sampai gue bikin highlights. Jadi gue bilang, ini nih semua, ini aku dokumentasiin ya, sebuah berantem gue sama kamu ya, supaya nanti kita lihat nih 10 tahun lagi, kamu ngeliat ini, kamu masih beranggapan nggak kalau kamu itu marah-marah nggak jelas atau enggak? Sampai sekarang nih, ini udah tahun ke-6 nih, udah mau jalan tahun ke-6, dia masih menganggap bahwa itu adalah salah gue. Jadi itu highlights tuh bakal gue tunjukin nih, kamu lihat nih, masih nggak? Iya masih salah kamu kok gitu. Itu gimana lo nanggepinnya kayak gitu? Itu kan pasti, Wah, itu gue Kiku tuh berapi-api banget, Kiku marah-marah banget gitu. Nah, itu aja di highlights itu kalau kalian lihat itu Kiku marah segitu. Jadi kalau misalkan kalian itu tuh udah marah ya? marah Kiku Level tuh marah. segitu. Kiku tuh nggak marahin kamu tuh nggak tinggi. Tapi marah dia kayak orang lain kesel. Itu dia marah gitu. Levelnya segitu doang. Level segitu. Bapaknya, almarhum bapaknya lebih parah lagi. Bapaknya itu kan orangnya sabar banget. Dia itu kalau misalkan ngegerutu kayak, nah itu dia udah ngambek banget tuh. Ngegerutu tapi dia nggak yang marah-marah kamu nggak gitu. Tapi gue gimana sih kan ini, nah itu udah marah banget nih berarti. Itu berarti kalau sebelum situnya ada yang kayak gimana? Kedengeran nggak? Kalau dia Kadang-kadang kalau dia marah nggak kedengeran. Kalau dia marah biasa, kan kalau ngegerutu berarti udah marah banget kan? Marah banget. Itu berarti udah marah banget. kalau cuma sebel-sebel Kalau doang, sebel-sebel doang. Sebel doang Gini. dia enggak, kita nggak pernah tahu. Kayak misalnya almarhum bapaknya Kiku tuh dia ngegerutu gitu gara-gara Angga tuh harusnya dianya itu nganterin mobil ke bengkel tapi dia malah sibuk ngobrol sama temennya kan. itu Angga urusannya bengkel mulu ya? Iya. Udah 2 kali nih lu cerita. Dia tuh Angga emang gitu mulu. Iya, dia itu Angga tuh ibaratnya kayak montirnya keluarga gitu. Kayak mobil gue main bermasalah ngomongin sama Angga. Dan dia langsung tahu, iya harga aki segini, udah akinya gini, aku telepon dari Jerman ya gitu-gitu dia tahu dia. Oke, Nggak, yang Jerman komitmen. bercanda. Iya. Gak apa-apa kok, kalau yang itu juga gue juga pasti itu bohong. Gue juga udah nggak respect sih sama yang jawab. Yang bohong. Yang bohong udah gak respect. Tapi bokapnya Kiku tuh lumayan kayak gitu yang kayak gimana sih nih Angga nih Iya. kalau disuruh gini. Terus kayak iya Pak sabar. Terus Kiku sama ibunya udah tegang gitu kayak itu papa marah. Hah? Marah segitu. Marah segitu. Iya. Ya, Kiku tuh dididik di keluarga yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya biasanya sama lu juga kayak gitu. Jadi pas lihat di highlights itu, nah itu Kiku lagi marah segitu. Segitu padahal tapi dia kan acting ya, misalnya aktor gitu ya. Itu untuk bisa Wah, itu meluapkan lagi emosi itu Iya berarti- pas lagi syuting ya? Heeh. Pernah kami syuting film namanya Marriage. Di Marriage itu gue suami istri yang lagi diambang perceraian gitu. Nah Kiku itu disuruh acting teriak. Terus dia kayak, yang aku pusing banget nih kalau teriak nih. Karena aku gak pernah setiak ini. Jadi setiap teriak itu dia nginjek kaki ke tanah kayak, kamu tuh yang bener aja. Itu jelek banget. Gak bisa. Aku gak dididik seperti ini. Tinggi banget gak bisa marah ya? Nggak Ada orang bisa gak bisa dia. marah tinggi. Iya, nggak terbiasa meluapkan sampai menggebu-gebu kali Iya. ya. Dia terbiasa meluapkan, tapi tidak terbiasa di volume itu. Oh ya, padahal itu aktor gitu, itu berarti susah banget pas Makanya, lagi disuruh gitu ya. makanya kayak kamu gak bakat di actor kayak gitu. Masih. Gak bakat kamu marah-marah gitu. Kayak. Harusnya keluarin tuh yang di rumah nih, speakernya akhirnya. Pakai. Iya, ini. Pakai nih speaker. Kalau bisa teriak kan, Nih, ngomong nih. Pakai. Ya, Pakai. cek, mic one. Jangan gitu dong. Gitu. Kamu tuh ya. Di callback aja. Lagi gak siap tadi tuh. Tiba-tiba di Tiba-tiba callback ada. kaget. Nah. Iya, kaget. Ya, luar biasa, tapi kalau lu yang sebel ke Kiku, ada nggak? Tadi kan Dulu Kiku. awal-awal pernikahan itu tuh, gue tuh tinggi.
Jadi kalau Masa misalkan mendekin? Iya. Mendekin. gue tumbuh ngemendek gue. Nah, dia seumur pernikahan dia gini jadi, wih, Kan ya? gitu. Ini kayak ini nih ada tuh nggak? Bisa gitu. Sama. Iya. Iya. Laki abis. Gak usah gitu. Kenapa semua Ini kenapa tadi mau atraksi nggak jadi? Apa tadi apa? Mau apa? Gak jadi Mas, gak bisa masuk ke sini. Kalau Anda 10 tahun yang lalu bisa. 10 tahun yang lalu bisa, Mas Dik. Gak bisa sekarang. Apa awal-awal pernikahan sebelumnya? Awal pernikahan iya. Gue Diusahain tetangga. kasih. Gimana jadinya? Laki Gak abis. ada laki habis. Kenapa tiba-tiba yang kayak gitu laki Laki habis menghajar. Enak banget dia nge-framing orang ya. Lempar aja dulu. Oke, gimana tuh? Iya, awal pernikahan Pernah marah-marah lu? berantem gitu. Nah pas berantem tinggi itu, nah Kiku itu yang bilang, kamu tuh kalau berantem, aku tuh punya 2 kuping loh, bisa loh kamu ngomongnya pelan aja gitu. Nah akhirnya udah itu. Ketawa tuh. Pasti udah ada 2 kuping ya. Gua kalau istri gua, aku punya 2 kuping. Oh, nice info. Oh iya. Enggak, Aku baru tahu ya ampun. cuma kamu gini, oh iya ada. Kamu selalu gini sih. Untung kamu ingetin. Kalau nggak saya lupa. Makanya jangan cepet-cepet pakai hijab. Jadi baru tahu nih saya kalau kamu punya 2 kuping. Kan pakai hijab. Oh tersinggung. Marah. Hijab. Marah dia. Nganga tadinya. Oh dia, lu sebelnya karena apa? Itu kan Kiku lagi berarti. Itu waktu itu tuh sebelnya itu karena apa ya, kayak argumen aja sih. Misalkan sesimpel gini, Kiku itu tuh dulu ya, kalau misalkan dia lagi hektik, dia tidak akan membiarkan gua ngambil keputusan gitu. Jadi kayak, "Yang, kamu kenapa?" Udah mending gini aja. Enggak. Mending gini aja gitu. Jadi nggak didengerin terus. Sampai akhirnya gue bilang, boleh aku, dan gue kan pendendam ya. Jadi gue ingetin, "Yang ini kamu udah 1 minggu ini, 7 hari tuh kamu selalu ngebantah semua masukan aku gitu." Nah berantem di situ, berantem. Tapi ya udah, itu awal-awal tahun pertama pernikahan kan emang kayak gitu kan, beradaptasi gitu. Terus abis itu udah sampai sekarang udah nggak pernah tinggi lagi gitu. Tapi Kiku kalau nggak suka langsung diomongin depan muka. Bilang kan? Langsung bilang. Iya. Karena kami nggak suka yang Nyimpen. numpuk. Nyimpen, Iya. Iya. Yang tiba-tiba 3 tahun nggak kenapa-napa terus Terus ya. tiba-tiba Kamu sih lagian piring juga nggak dicuci. Iya. Hah, piring Di apa? listing, Waktu di apartemen, ini di rumah, di apartemen berapa tahun yang lalu gitu. Di listing, tiba-tiba di listing kan. Berarti kalau di Kamu nih minjem gitu kan. listing nggak Leasing. Listing. Iya, nomor 2 yang gak respect sih plesetan sih. Selain cerita bohong, plesetan juga agak gitu. Leasing. Ngising. Punya nih. Maksudnya punya respect-nya nggak punya. Ada. Nggak suka deh yang kayak gitu-gitu. Gue yang terlalu terpleset tuh. Terlalu terpleset lagi. Iya, Remin nggak pernah lihat. Nggak pernah pikir setan dia, gue sadar. Nggak pernah plesetan dia. Enjoy loh, Min. Apa? Main plesetan? Iya. Wah, takut Coba. diundang. Ini lapor Pak. Takut gua, takut. Orang takut diundang. Ada orang takut Orang mah diundang. takut diundang. Iya, orang mah takut nggak diundang ya. Ini mah takut diundang Mas. Ternyata di tim kreatif lapor Pak itu langsung, "Cuh, Ridwan Remin pakai plesetan. Undang dia sekarang." Iya, mana footage-nya? Bisa nih dia sama kita nih. Gak mau takut. Lu kalau lu kan berarti jokes tuh ternyata lu random juga ya. Misalnya apapun lu mau masuk ya. Apapun bisa, iya. Kiku juga orangnya gitu. Kiku enggak. Kiku tuh segmented. Oh, jangan disingkat-singkat dong. Enggak, soalnya dipisah-pisah. Oh iya, dipisah-pisah. Iya. Enggak, ini contoh simpel aja ya. Kiku itu tuh suka banget ngelihat video anak-anak yang jatuh. Ini jadi ini gua nggak sugar coated atau nggak nambah-nambahin ya. Jadi tuh kadang-kadang Kiku tuh kan suka lihat TikTok gitu. Terus apa ini ada anak lagi main ayunan didorong sama bapaknya gitu. Set. Terus dorongnya kejauhan gitu anaknya jatuh. Terus gue kayak, ih kamu jahat banget sumpah, kamu tuh jahat gitu. Tapi Kiku kalau misalkan lihat video-video gue, Kiku bilang gue tuh jahat.
gitu. Emang lu apa yang suka lu lihat? Video apa? Video apa yang suka lu lihat? Kayak misalkan gini, video misalkan ini nih, nih ada di Twitter atau di X nih ada. Lu tau gak sih yang permainan yang Meksiko yang ada yang karamba, yang ada yang gitu ada gini-gini. Oh iya, gini. iya, Nah, limbo. Iya, ini pernah nih limbo namanya. Limbo. Jadi ada nih permain di pantai gitu, cowok-cowok gini, iya. Terus ada cewek pakai baju renang gitu, one piece gitu kayak, ya gitu lah baju yang hitam gitu kan. Dia lagi gini-gini, emang dia itu sebenarnya overweight ya, overweight. Nah pas dia gini-gini, sobek bajunya. Nah karena baju renang sobek, kelihatan lah itu bulu-bulu halusnya. Terus gue ketawa, kelihatan gitu. Terus gue bilang, kamu jahat. Gitu. Kenapa sih kamu ketawain bayi? Masa aku ketawain orang dewasa gak boleh gitu. Jadi kadang-kadang kami tuh, kayak jokes kami tuh yang aneh-aneh gitu. Sama orang cebol nggak? Orang cebol ada. Nah kalau Kiko tuh gak suka. Oh gak suka? Gak suka. Maksudnya gini, gue tuh Lu suka orang cebol? Gue suka. Aku suka. Tunggu, diam. Oke, biar ada dipotongnya bro, biar gampang, dipotongnya ada jeda gitu, nggak langsung nyambung. Ntar jadi potongnya editor. Gue tau nih, pasti maksudnya Diva langsung manajer gue, Ge, kamu ngomong gini lagi ya? Jangan ya. Iya. Tapi cocok lah berarti ya komedi-komedinya sama-sama punya selera-nya ya mirip-mirip gitu. Ada yang mirip-mirip, ada juga yang berbeda jauh banget. Tapi ya, kan kalian berdua tuh saling toleransi, maksudnya ya udah saling mengerti aja. Dia suka dengan kayak gitu, gue dengan kayak ini, gitu kan? Iya. Ya, ada kemiripan lah sama-sama suka komedi tega kan. Ya kan? Cuman beda ini korbannya Iya, beda aja. ini korbannya aja ya Beda satu di bawah korban. umur, yang satu udah pasrah keadaan. Lo, nih Ge, kalau misalnya sekarang kan lo segitunya sama Kiko, lo segitu bucinnya sama Kiko, apa jadinya kalau Kiko nggak ada? Lu tanpa Kiko, Lu nggak kenal gitu. nah, lu mau hidupnya sama siapa? Oh kalau itu gue pernah bahas juga tuh. Sendiri. Wah serius lu? Serius. Gue palingan gak nikah, satu. Terus yang kedua itu, iya pasti gue sendiri, karena gue nyaman banget hidup sendiri. Senyaman itu hidup. Ya maksudnya selain dengan Kiku ya, kalau misalnya nggak ada Kiku berarti lu mendingan milih sendiri aja. Iya. Waktu itu pernah dibahas sama Kiku kok. Kiku pernah bahas. Dan kami berdua juga sama. Gue sama Kiku juga sama. Kiku kalau misalkan dia nggak ketemu gue, dia 30 tahun itu dia bakal balik lagi ke Jepang. Kan dia dulu sekolah di Jepang. Dia bakal balik lagi ke Jepang. Dia kerja di situ. Kerja buat pemerintahan Jepang juga. Karena dia pernah mendapatkan tawaran itu. Skripsinya dia kan ngebahas tentang lambang bunga krisantemum untuk kekaisaran Jepang. Nah itu ternyata di Jepang tuh belum pernah ada yang bikin tesis atau skripsi seperti itu. Jadi dia diundang. Dia bakal bahas gitu. Terus dia bilang, kalau kamu gimana? Sama sih aku hidup sendiri sih. Gitu. Temen cuma perlu 1 doang atau 2. Nggak perlu punya banyak kan. Jadi ada gua, Remin, Radit gitu. Balik lagi. Iya, Kesana lagi. iya. Tapi berarti pasangan ini sangat ini ya. Iya, iya. Sangat Melengkapi. saling mencintai Iya, gitu. betul. Nggak yang sepihak, nggak yang apa. Enggak. Iya alhamdulillah sih kayak gitu. Luar biasa. Hebat sekali deh. Tapi itu pertanyaan yang unik sih itu. Belum pernah gue ditanyain itu tuh. Masa? Iya. Di podcast belum pernah. Gila. Responnya gitu dos. Gila. Lo meremehkan tim kreatif kita berarti. Itu tim kreatifnya lo yang bikin. Kreatif Keren. kita tuh memang kadang-kadang bagus. Ada kata kadang-kadang loh. Ada kadang-kadang loh. Berarti kan kebanyakan enggak dong. Kalau kadang-kadang kebanyakannya enggak. Gimana sih? Iya. Sama Penulisan, berarti kan penulisan. tai lah. Sebel. Enggak lama-lama lu sebel gak sih gitu-gitu. Nah, maksudnya dipujinya sesuatu yang gue udah tahu gitu. Ganteng. Badannya jadi. Ya, kalau itu udah mulai fitnah. Kalau itu udah fitnah mas. Udah fitnah mas. Iya, berarti saling melengkapi. Ketemu tuh udah pas banget gitu. Iya alhamdulillah. Kayak gitu. Ya, lu ketemunya juga baru pas setelah lu udah stand up dan segala macam ya. Iya. Ya kan, film, ya udah ya. Pas film. PDKT-nya pas gue lagi di Ambon. Oh, pas Di lagi Ambon. syuting. Iya, gue lagi syuting di Ambon. Terus abis itu Radit ngenalin gue. Oh, Ini beneran Radit ngenalin gue Ini beneran. tuh Radit yang ininya. Radit. Gitu. luar biasa sekali ya. Gimana perasaan lu antara lu dapetin Kiku sama lu dapetin juara suci 2? Mana ya?